Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Endro izin lepas masker dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju depan. Ayo. Nih, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbis ilma warzuqni fahma Waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akhrijni bi nuril fahmi waftah alayya bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwartash syamsa wal qamar wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Baik, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Endo akan ngecek kerapian seragam kalian, ya. Coba yang seragamnya belum rapi, silakan dirapikan. Ayo, ada yang belum rapi lagi? Ya, kerannya Mas siapa? Ya, dibetulkan, yang bagus. Oke, bagus. Udah ya? Oke, Pak Hendro akan bacakan daftar hadir ya. Yang Pak Hendro sebut namanya, bilang hadir. Oke. Ahmad Akil, Aisyah, Amira, oke. Anaka, Andi, oke. Arfaha, Badar, Bagus, Cinta, Elroy, Erlangga, Fairuz, oke. Fatima, Hanifah, terus yang terakhir Zeki, oke. Baik, kita sekarang akan mau nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Baik, semuanya berdiri. Ayo sama-sama ya. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Itu tadi ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, langsung saja. Kita kali ini akan belajar materi pelajaran akidah akhlak. Oke. Kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 6, yaitu dengan tema bersihkan hati dengan memohon ampun, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita belajar kali ini itu ada tujuannya loh. Ya, ada tujuannya. Apa saja sih? Yang pertama, peserta didik dapat meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap-sikap rendah hati dan pemaaf. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan makna kalimat istighfar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan pengertian rendah hati dan pemaaf. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan makna kalimat istighfar dengan benar. Dan yang terakhir, ya, peserta didik dapat merumuskan arti rendah hati, pemaaf, serta hikmah istighfar dengan benar. Ya, oke, tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, ada pepatah mengatakan kayak gini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangkan, sampai ke negeri Cina kita harus berangkat ke sana untuk menuntut ilmu. Apalagi kalau cuma dari kabupaten ke kota Madiun. Deket enggak? Deket enggak? Deket. Tetap semangat ya. Semangat? Oke. Sekarang Pak Endro akan memutarkan video. Disimak baik-baik. Silakan disimak baik-baik ya. Disimak. Istighfar dengan yang sangat baik, tapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat baik, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat orang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari, setiap selesai sholat istighfar selalu diucapkan.
sebagai wujud ketika kita menyerah atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, ini tadi pengertian dari kalimat istighfar ya, pengertian makna yang dari kalimat istighfar yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Pak Hendro akan perdalam materi lagi dan Pak Hendro akan jelaskan apa sih kalimat istighfar itu ya. Sebentar. Oke. Kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang tahu artinya siapa? Apa, Mas? Iya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Baik ya. Nah, di sini ada anak, gambar anak menengadahkan tangannya berdoa. Seusai sholat, dia membaca istighfar, dia memohon pengampunan kepada Allah. Baik, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibaca sama-sama ya. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ada yang tahu artinya? Innallaha artinya sesungguhnya Allah. Yuhibbu apa artinya? Apa? Menyukai atau mencintai. Yuhibbu itu mencintai, menyukai. At-tawwabina apa? Orang yang bertaubat. Wa yuhibbu apa? Wa, perhatikan ya. Wa di sini artinya dan, yuhibbu artinya mencintai. Al-mutatahhirin apa? Betul, al-mutatahhirin itu adalah orang-orang yang mensucikan diri, yang sering berwudu ya. Kalau misalnya apa mau sholat itu kita wudu, tapi yang sering berwudu setiap waktu, setiap saat itu disebut al-mutatahhirin. Oke, manusia di sini adalah tempatnya salah dan lupa. Jika kita berbuat kesalahan baik kecil maupun besar, wajib bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah. Gitu ya. Contoh misalnya Elroy, dia bersalah sama temannya. Siapa di sini? Iya, sama Ananda ya. Elroy ada salah. Salahnya apa? Dia meminjam pensil nggak izin sama Ananda. Ya. Apa yang harus dilakukan Elroy? Meminta maaf karena sudah terlanjur minjam tanpa izin. Meminta maaf kepada siapa Elroy? Ya, sama Ananda ya. Terus apalagi yang harus dilakukan Elroy selain meminta maaf? Betul, beristighfar, memohon ampunan kepada Iya. Kenapa kok harus meminta maaf kepada Allah? Padahal kan dia salahnya sama Ananda aja. Ayo. Dia kan nggak minta izin sama Ananda gara-gara minjam pensil tanpa izin. Dia meminta maaf kepada Ananda. Kenapa juga Elroy harus meminta maaf kepada Allah? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, takut dosa. Ingat ya, ketika kita berbuat, itu amal perbuatan kita dicatat sama malaikat. Baik perbuatan bagus maupun perbuatan jelek ya. Jika perbuatan jelek, kalau kita nggak memohon ampun kepada Allah, maka dosanya ini akan bertambah. Mau dosa kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Makanya kita harus
beristighfar setiap saat. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kapan kamu harus mengucapkan kalimat istighfar? Oke, selesai sholat, selesai zikir. Apa? Iya, ketika berbuat salah. Itu ya. Oke, pinter jawabannya, bagus-bagus. Lanjut. Rendah hati dan pemaaf. Rendah hati merupakan sikap menyadari. Jadi kita sadar keterbatasan kemampuan diri dan ketidakkemampuan diri. Jadi kita itu mampu apa saja, berbuat apa saja, dan tidak mampu berbuat apa saja. Itu kita harus sadar. Makanya itu adalah rendah hati. Gitu ya. Sehingga seseorang tidak menjadi angkuh, tidak sombong, dan menjadi seorang pemaaf. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Coba ini. Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Atau gimana ya? Orang yang suka cari perhatian. Nah, ini ciri-cirinya ini. Ayo, di sini ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada ya. Nomor 2, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Atau sportif dan jujur. Kalau main berolahraga ya, enggak boleh jelek, harus sportif. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Ya. 3, tidak segan atau malu bergaul dengan fakir miskin. Jadi orang yang nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, itu digauli, bahkan sering membantu mereka. Nah, ini salah satu cirinya. Siapa di sini yang suka membantu fakir miskin? Oh, bagus, banyak sekali ya. Oke, good job ini. Terus selanjutnya, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ringan tangan itu apa? Memberi. Bisa memberi. Apalagi? Ringan tangan. Menolong. Oke. Tidak pelit. Oke. Ya, ingat. Ringan tangan bukan berarti tangannya ditimbang itu ringan. Enggak. Ya. Ringan tangan itu menolong. Suka memberi. Suka membantu. Itu ya. Oke. Terus selanjutnya, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain meskipun itu kecil. Contoh misalnya, misalnya kamu menulis salah, terus ada temannya, ini loh penghapus tulisannya, silakan dibersihkan. Itu adalah penghapus adalah hal yang kecil kan? Tetapi ketika kamu berterima kasih sama teman kamu, oh terima kasih ya. Itu merupakan salah satu sifat orang yang rendah hati dan suka pemaaf. Itu ya. Oke, lanjut. Hikmah istighfar. Hikmah kalimat istighfar. Coba ya, perhatikan sini. Yang pertama, apa hikmah istighfar itu? Hati menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Yang kedua, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, bukan lapangan rezeki. Diberikan kelapangan rezeki, bukan lapangan, ke lapangan rezeki. Jadi rezekinya itu banyak gitu ya. Terus yang terakhir apa? Selalu memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Bagus. Lanjut. Oh, udah selesai nih materi. Oke, selanjutnya Pak Hendro akan buat diskusi ya. Diskusinya ini dengan teman satu meja ya. Oke, saya bagikan kertas kosong. Silakan diskusikan habis ini. Semuanya nih ya. Dapat satu-satu. Oke. Baik. Keluarkan alat tulisnya. Oke.
Baik, ini ngapain Pak? Kok dibagikan kertas kosong ini? Kamu sesama teman sebangku berdiskusi. Diskusinya dari Pak Hendro ada 2 pertanyaan ya. Kira-kira apa saja yang perlu kamu tulis? Gunakan apa? Bahasamu ya, bebas. Pertanyaan yang pertama. Ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf itu apa? Yang kedua, hikmah dari kita mengucapkan kalimat istighfar. Hikmah ketika kita mengucapkan kalimat istighfar itu apa saja? Nah, ada 2. Silakan ditulis, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Pak Hendro kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ayo, silakan. Boleh, pertanyaan tadi ditulis. Silakan dikerjakan. Diskusikan nggak apa-apa. Bahasanya, Pak, bahasanya gimana? Sesuai dengan bahasamu. Penting bahasa yang bagus, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, soalnya tadi ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf. Terus yang kedua, hikmah kita mengucapkan kalimat istighfar. Ya, silahkan. Sudah, Mas? Oke, diskusikan. Apa ya tadi kira-kira ya? Rendah hati dan pemaaf. Apa ayo? Nanti hasil diskusi akan dibacakan depan, ya. Ya. Gimana? Ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf. Yang kedua, hikmah dari mengucapkan kalimat istighfar. Iya? Iya, betul. Nanti maju giliran satu-satu dibacakan hasilnya. Dari diskusi teman satu bangku. Gimana? Udah? Mana? 3. Iya. Sudah? Ayo. Kerjaan bagus. Boleh, ya. Yo, duduknya yang bagus dong. Duduknya yang bagus dong. Duduk yang bagus. Sudah belum? Ayo, Elroy, sudah apa belum? Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan, habis ini dibaca maju ke depan. Dibaca maju ke depan. Ayo. Coba, kamu ada berapa? 6. Coba kira-kira ditambahin lagi ada nggak kira-kira? Ayo, tambahin lagi. Yang kira-kira biasanya kamu temukan di lingkungan rumah apa aja, yuk? Ayo, Ananda Leroy, mana? Tadi ciri-ciri orang pemaaf, ya, dan rendah hati. Kalau yang nomor 2 tadi apa? Hikmah ketika kita mengucapkan kalimat istighfar.
Ya. Gimana? Sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Ya. Di rumah atau apa? Ayo, silakan, nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui. Gimana? Menolong tetangga yang kesusahan. Gimana? Menolong tetangga yang kesusahan. Ditulis saja nanti, kita diskusikan hasilnya. Ayo. Bebas. Oke, waktunya sudah selesai. Baik. Sekarang kita akan mendiskusikan hasil diskusi dari teman-teman semuanya. Ayo semuanya di tempat duduk bersiap. Oke. Yang mau maju duluan siapa? Ayo, yang mau maju duluan siapa? Cuma membacakan hasil diskusi kamu. Ayo. Oke. Mas, ayo berdua. Diskusinya 2 orang kok maju 1. Ayo, sini. Coba. Sini, ayo sini. Ayo, oke. Dibacakan. Apa? Yang pertama. Ya, coba. Yang pertama tadi soalnya apa? Soalnya apa? Ciri-ciri orang. Ya, ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang lain menyimak dan tak suruh nanti tanggapan kalian sama jawaban teman kamu yang di depan ini bagaimana, ya? Ayo didengarkan. Yang nggak dengarkan nanti nggak tahu apa yang disampaikan temannya. Yuk. Ciri-ciri orang yang pemaaf dan rendah hati. Selalu memaafkan jika ada orang yang salah. Memaafkan jika ada orang yang salah. Oke, 2. Dermawan. Yang ketiga. Suka menolong. Suka menolong. Terus. Menolong tetangga yang kesusahan. Menolong tetangga yang kesusahan. Ada 4 ini ya. Ada 4 ya. Dari keempat ini itu betul semuanya ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf. Oke. Lanjutnya sekarang. Apa? Hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Dilapangkan rezekinya. Gimana? Dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Terus yang kedua, Diampuni dosanya. diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Mendapatkan pahala. apa? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Terus selanjutnya, Rendah hati tanpa maaf. apa? Rendah hati tanpa maaf. Apa? Rendah hati tanpa maaf. Rendah hati dan pemaaf. Ada 4 yang disebutkan. 4-4-nya termasuk hikmah mengucap kalimat istighfar apa enggak? Ya. Oke, bagus. Mungkin ada, belum, jangan tepuk tangan dulu. Ada yang mau ngasih komentar buat temennya tadi yang diskusi? Ini? Jelas? Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk. Yang kedua yang mau maju, ayo, tanpa harus ditunjuk. Ayo. Pak Hendra nggak mau nunjuk, ayo. Ayo. Oke, ayo, maju Mbak. Oke. Nggak usah ditunjuk ya, udah kelas 6 kok. Ayo, di sini agak maju depan sini. Ayo, sini maju depan sini. Ayo, sini ya. Oke, yuk. Yang lain didengarkan di tempat duduk bersiap. Di tempat duduk bersiap. Oke, didengarkan yang bagus. Yang pertama, ciri orang rendah hati dan pemaaf apa? Tidak malu bergaul dengan fakir miskin. Tidak malu bergaul dengan fakir miskin. Oke. Yang kedua, Ringan tangan. ringan tangan. Oke. Yang ketiga, Suka memberi atau menolong. suka memberi atau menolong. Baik. 1-3 hati termasuk ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf apa enggak? Ya. Iya, betul. Selanjutnya,
Hikmah mengucap kalimat istighfar. Oke? Diampuni dosa oleh Allah. Yang kedua, dilapangkan rezekinya. Ada yang mau memberikan komentar jawabannya? Jawaban diskusinya? Teman kalian? Ada? Oke, bagus sekali ya jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Oke, bagus itu. Selanjutnya, ayo. Dari sini, tanpa harus ditunjuk, siapa? Oke, Nanda, ayo sini. Ya, ayo maju. Ya. Oke, ayo silakan dibacakan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang pemaaf dan rendah hati. Berterima kasih, selalu meminta maaf jika ada salah. Terus, dermawan. Coba ada 3 jawaban kalian, teman kalian tadi. Betul apa salah? Ada yang mau menanggapi atau komentar? Oke, lanjut ya. Yang kedua, hikmah istighfar. Mendapat pahala. Terus apa lagi? Hati menjadi tenang. Apa lagi? Sudah 2 aja. Oke, betul nggak jawabannya tadi? Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Baik ya, itu tadi kita sudah diskusi, menyimak, serta mempresentasikan ya hasil diskusi teman-teman. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan apa tidak, pertanyaan tentang pelajaran yang belum dipahami, yang Pak Hendro jelaskan dari awal sampai terakhir. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Yakin sudah paham? Yakin sudah paham? Oke, hafal nggak tadi dalil kalimat istighfar? Innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sebetulnya pendek. Yuhibbu tadi artinya apa? Mencintai. Paling hafal itu kan? Mencintai, menyukai, itu yuhibbu. Innallaha, inna itu artinya apa? Sesungguhnya Allah. Yuhibbu mencintai. At-tawwabina apa? Orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu artinya dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Hafal gitu loh ya. Hafal, cuma tadi lupa ya. Baik. Minggu depan Pak Hendro nanti buat permainan agar apa kamu bisa hafal ayat-ayat Al-Quran ini ya. Oke. Sekarang Pak Hendro akan kasih soal ya. Soal, ini soal. Nah ini, jawab, perhatikan. Link soal ini ya, kamu kerjakan ya menggunakan link Google Form s.id/AA21 ya. Biasanya kan kita menggunakan e-learning ya. Sekarang Pak Hendro coba menggunakan nanti ini pakai Google Form ya. Silakan dikerjakan ya. Waktunya cuma 5 menit. Oke, di tempat duduk bersiap. Di tempat duduk bersiap. Oke, silakan dikerjakan. Baik, selesai ya. Oke. Ini sama dengan e-learning tapi Pak Hendro cuma menggunakan Google Form ya. Kita coba membahasnya ini. Kita bahas ya. Kita bahas. Oke, ini salah satu soalnya. Jawaban kamu kan sudah masuk ya. Salah satu soalnya, perhatikan. Agus, seorang pedagang buah, mendapatkan fitnah dari pembelinya bahwa barang dagangannya sudah banyak yang busuk dan banyak ulatnya. Ya,
Kemudian banyak orang yang tidak mau membeli buah yang Agus jual. Kemudian Agus beristighfar akan cobaan yang dia terima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian buah-buahannya Agus itu dibeli oleh seseorang. Seseorang itu punya hajat, punya acara besar, butuh buah-buahan yang banyak ya. Dibeli seseorang. Kenapa? Ternyata buah dagangan Agus itu tidak seperti yang diberitakan. Tapi buah dagangannya Agus tadi bagus dan harganya murah. Ya, dari cerita di atas, apa yang kamu ketahui tentang kalimat istighfar? Itu pertanyaan yang pertama tadi ya. Sudah kalian jawab di e-learning atau Google Form yang Pak Hendro sediakan ini. Nanti nilainya akan masuk, kamu lihat sendiri di e-learning kalian. Itu ya. Oke. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, kita tadi sudah belajar. Yang pertama, arti kalimat istighfar ya. Terus besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyukai hambanya yang bertobat, menyukai hambanya yang memohon maaf kepadanya. Terus tadi apalagi? Ciri-ciri orang yang rendah hati dan pemaaf. Apa saja tadi? Dermawan. Iya, suka menolong, suka dermawan. Apalagi? Apa? Gimana? Tidak ingin terkenal dia. Suka menggauli fakir miskin. Ringan tangan, suka membantu. Itu ya. Kemudian hikmah kalimat istighfar. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang. Terus rezekinya menjadi lapang. Ya, seperti itu tadi. Oke. Sebelum Pak Hendro tutup, apa ada masukan buat Pak Hendro? Mungkin cara mengajarnya Pak Hendro, wah Pak Hendro ngajarnya kurang bagus. Apa gimana? Jangan khawatir, ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Mungkin ada masukan buat Pak Hendro, ayo. Biar Pak Hendro nanti ngajarnya lebih bagus lagi. Apa mengajarnya kita buat mainan pertemuan besok? Pakai kartu gitu? Kartu ayat? Setuju? Oke. Pertemuan depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat istighfar ya. Kita nanti akan menggunakan media kartu ya, kita agar bisa menghafal karena ini ayat Quran ya. Semoga kita bisa menghafal, apalagi bisa menjadi tahfidz ya. Amin. Oke, sekian dari Pak Hendro. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.